Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Sahibi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf MTSN Usloro. Dan tak lupa kepada anak-anakku siswa kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat melakukan kegiatan matsama daring dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung dengan lembaga kami MTSN Usloro. Semoga kalian semua selalu semangat dan diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Laili Hidayatus Solihah. Saya di sini diberi tugas oleh panitia Matsama untuk menyampaikan materi tentang kurikulum. Silahkan simak baik-baik video ini karena nanti di akhir akan ada tugas dari saya. Selamat menyaksikan. Baik, saya mulai membahas materi tentang kurikulum MTSN Usloro. Kurikulum yang digunakan MTSN Usloro adalah kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis karakter dan kompetensi. Jadi, kurikulum ini tidak hanya menekankan pada penguasaan kompetensi siswa saja, melainkan juga pembentukan karakter atau sikap siswa. Kemudian dalam kurikulum 2013 itu ada 4 aspek yang dinilai, yaitu sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Selanjutnya mengenai sistem penilaian MTSN Usloro. Jadi sistem penilaian MTSN Usloro itu ada beberapa. Yang pertama adalah penugasan. Yang kedua adalah penilaian harian, ini biasanya dilakukan setelah selesai bab. Kemudian, selanjutnya adalah penilaian tengah semester atau PTS. Kemudian yang terakhir adalah penilaian akhir semester atau PAS. Itu diadakan dalam setahun sebanyak 2 kali, yaitu penilaian akhir semester ganjil dan penilaian akhir semester genap. Selanjutnya mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM MTSN Usloro. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah acuan dalam menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi KKM itu dapat diartikan sebagai nilai minimal atau nilai paling sedikit yang harus dicapai oleh siswa. Jadi KKM itu adalah acuan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam mempelajari suatu materi. Siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM akan mengikuti remedi. Nah, ini saya ilustrasikan. Misalkan KKM Matematika adalah 70. Jika ada peserta didik mendapat nilai 70. Nah, kalau nilainya 70, berarti itu kan pas KKM. Nah, kalau pas KKM, berarti peserta didik tersebut dinyatakan tuntas dan tidak remedi. Misalkan lagi peserta didiknya mendapat nilai di atas 70. Di atas 70 itu berapa? Ya 71, 72, ke atas sampai nilai 100, itu juga tuntas dan tidak remedi. Namun, jika mendapat nilai 69, nah 69 ini kan di bawah 70, berarti kalau di bawah KKM maka harus mengikuti remedi. Jadi jika KKM-nya 70 maka
kalian minimal harus mendapatkan nilai 70 agar tidak remedi. Selanjutnya tentang metode pembelajaran MTS-NU Seloroh. Ada beberapa metode mengajar yang diterapkan oleh Bapak Ibu Guru MTS-NU Seloroh. Yang pertama, biasanya Bapak Ibu Guru menggunakan metode ceramah. Metode ceramah itu guru menyampaikan materi secara lisan pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode tukar-menukar informasi, pendapat antara peserta didik satu dengan yang lain untuk memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, memecahkan suatu masalah adalah memecahkan soal atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian, metode yang ketiga adalah metode tanya-jawab. Dalam hal ini, guru bertanya dan siswa menjawab, atau sebaliknya, siswa yang bertanya kemudian guru yang menjawab. Pada metode ini terjadi hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan peserta didik. Kemudian yang keempat adalah metode resitasi. Metode ini, siswa diharuskan membuat rangkuman tentang materi yang disampaikan guru menggunakan bahasa sendiri. Biasanya dalam hal ini siswa itu disuruh membaca terlebih dahulu bahan ajar, kemudian guru memberi tugas untuk membuat rangkuman dengan menggunakan bahasa sendiri ditulis tangan. Kemudian yang kelima adalah metode eksperimen. Dalam hal ini, peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Jadi biasanya metode eksperimen atau metode percobaan ini pada mata pelajaran IPA. Kemudian yang keenam adalah metode demonstrasi. Dalam hal ini, guru memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu atau proses membuat sesuatu. Contohnya pada mata pelajaran prakarya. Ini biasanya contohnya adalah siswa disuruh membuat kerajinan, membuat celengan dari botol bekas. Selanjutnya mengenai kegiatan rutin belajar mengajar di MTS-NU Seloroh. Ini saya buat tabel, saya bandingkan antara sebelum pandemi dan dengan rencana kegiatan belajar mengajar yang akan datang. Dulu sebelum pandemi itu diadakan tatap muka. Tatap mukanya bebas, maksudnya tidak dibatasi sampai jam berapa. Namun untuk rencana kegiatan belajar mengajar yang akan datang ini diadakan tatap muka terbatas. Kalau dulu sebelum pandemi itu, sebelum jam pelajaran dimulai itu anak-anak biasanya sholat duha, kemudian dilanjutkan membaca surat Waqiah, dan itu dimulai pukul 6.40 sampai pukul 7. Namun, untuk kegiatan belajar mendatang, itu ditiadakan. Kemudian, dulu sebelum pandemi, pembelajaran mulainya pukul 7 sampai pukul 13.45. Namun, rencana yang akan datang itu pembelajaran dimulai pukul 7 hingga pukul 11. Ini dibatasi hanya 6 jam pelajaran. Kemudian dulu sebelum pandemi itu ada kegiatan ekstrakurikuler, drum band maupun pramuka. Namun untuk rencana KBM yang akan datang, kegiatan itu ditiadakan. Kemudian dulu sebelum pandemi itu jam pelajaran berlaku normal. Namun rencana KBM yang akan datang ada beberapa pelajaran yang jamnya dikurangi. Jadi semula jam 7 sampai jam 13.45. Jika jam pelajarannya dikurangi, itu
menjadi jam 7 sampai jam 11 siang. Kemudian dulu sebelum pandemi, itu belum ada mata pelajaran bimbingan konseling. Untuk rencana yang akan datang, itu terdapat tambahan mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bimbingan konseling. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.